wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah kembali lagi ke ruang belajar Winners Challenge. Apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana nih perasaannya mendekati tes SKD? Semoga teman-teman yang sedang mempersiapkan diri berjuang diberikan kelapangan hati dan pikiran serta kemampuan untuk menjawab soal-soal dengan baik. Buat yang udah tes, apapun hasil yang kalian terima, terima kasih karena kalian sudah berjuang. Kami mendoakan semoga keberhasilan selalu menyertai kalian semua. Amin. Hari ini seperti biasanya kita akan membahas gambaran-gambaran soal atau FR yang kita dapatkan dari teman-teman kita yang sudah mengikuti ujian atau tes SKD pada tanggal 10, 11, 12, dan 13. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas sedikit soal tes wawasan kebangsaan. Jadi sebelum itu saya ingin menyampaikan sedikit bahwa di tanggal 10, 11, 12, dan 13 ada sedikit perubahan FR atau gambaran soal yang didapatkan oleh teman-teman kita. Jadi kalau sebelumnya itu teman-teman kita banyak yang dapat soal mengenai penalaran. Nah, di tanggal 10, 11, 12, dan 13 ada beberapa teman kita yang mendapatkan soal tentang pertama, komisi yudisial, kemudian ada yang dapat soal tentang sejarah-sejarah. Kalau sebelumnya itu nggak ada soal tentang sejarah-sejarah atau sejarah-sejarahnya bentuknya penalaran, kali ini sejarah-sejarahnya yang ditanya adalah nama sejarahnya atau nama peristiwanya, kemudian yang ditanya nama tokohnya dan tanggalnya. Ada beberapa teman kita yang dapat soal sejarahnya itu lumayan banyak, hingga 9 soal, tapi ada juga yang sama sekali nggak dapat ya teman-teman. Dan itu yang dapat soal sejarah ini juga tidak banyak. Kembali lagi, soal yang banyak itu adalah soal penalaran. Dan kisi-kisinya atau gambaran soalnya itu mirip, masih sama seperti gambaran yang udah kami buatkan di video sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton video sebelumnya, silakan nonton video sebelumnya terlebih dahulu, karena di situ saya sudah sertakan gambaran-gambaran soalnya dari tanggal 8 dan juga tanggal 9. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung saja masuk ke soal pembahasannya. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman budaya. Banyaknya budaya menjadi daya tarik bagi bangsa asing untuk berwisata ke Indonesia. Namun sisi negatifnya adalah munculnya sifat primordialisme dan etnosentrisme yang mengancam persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia. Berikut ini salah satu contoh sikap buruk etnosentrisme adalah: A. Menganggap bahwa budayanya lebih baik daripada budaya yang lain. B. Loyalitas berlebihan yang mengutamakan serta menonjolkan kepentingan suku. C. Menjelek-jelekkan budaya suku lain. D. Tidak menghargai tempat ibadah agama lain. Atau E. Merusak tempat-tempat keramat suku tertentu. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, menganggap bahwa budayanya lebih baik daripada budaya yang lain. Etnosentrisme sendiri merupakan sebuah persepsi di mana seorang individu atau suatu kelompok menganggap bahwa budayanya jauh lebih baik daripada budaya yang lain. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menghargai karya anak bangsa. 2. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. 3. Rela menolong sesama warga negara masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. 4. Membela bangsa sesuai dengan kemampuan dan profesi yang sedang dijalani. 5. Menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa, dan negara. Berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk cerminan sikap kemampuan awal bela negara ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4, atau E5. Jawaban yang tepat adalah
Dua ya teman-teman, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. Jadi di dalam nilai bela negara itu ada yang namanya kemampuan awal bela negara. Di dalam kemampuan awal bela negara ini ada 6 indikatornya. Yang pertama, memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. Yang kedua, mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing, sehingga selalu siap tanggap dan lapor dini setiap ada kegiatan yang merugikan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat di lingkungannya masing-masing. Yang ketiga, senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Yang keempat, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. Kelima, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. Keenam, memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati. Kalau dari indikator kemampuan awal bela negara, sebenarnya kita tahu bahwa keseluruhan dari indikatornya ini mengarah ke diri kita sendiri, seperti memiliki kecerdasan emosional, spiritual, pengetahuan, kemampuan, dan sebagainya itu merupakan lebih cenderung mengarah kepada kepribadian kita sendiri. Jadi kalau misalnya kemampuan awal bela negara, maka pilihlah atau carilah jawaban yang cenderung yang kita miliki di diri kita sendiri. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Diriwayatkan bahwa Bung Hatta adalah tokoh yang dikenal sebagai seseorang yang memiliki sikap nasionalisme yang tinggi. Tindakan di bawah ini yang mencerminkan sikap tindakan integritas Bung Hatta adalah: A. Bung Hatta menunda menikah hingga Indonesia merdeka. B. Bung Hatta mengembalikan sisa uang keperluan rumah dinas kepada negara. C. Bung Hatta sampai akhir hayatnya tidak mampu membeli sepatu yang dia idam-idamkan. D. Bung Hatta bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan bersama seluruh lapisan masyarakat. E. Bung Hatta diasingkan karena dianggap membangkang terhadap pemerintah kolonial. Oke, jadi di sini yang ditanya adalah cerminan tindakan atau sikap integritas dari seorang Bung Hatta. Maka jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman. Bung Hatta mengembalikan sisa uang keperluan rumah dinas kepada negara. Ini artinya Bung Hatta adalah seseorang yang jujur. Salah satu nilai di dalam integritas adalah kejujuran. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengekspor semua hasil bumi Indonesia dan mengimpor semua barang berkualitas agar hubungan mitra ekonomi dengan negara lain baik. 2. Mengurangi impor agar devisa negara tetap stabil. 3. Tidak menggunakan produk lokal agar stok ekspor tetap terjaga untuk menaikkan pendapatan negara. 4. Tidak melakukan hubungan dengan negara lain sebagai bentuk proteksi bangsa dari ancaman. 5. Taat membayar pajak. Berdasarkan pernyataan di atas, cerminan sikap cinta tanah air dan bangsa dapat ditunjukkan dengan cara A3 dan 5, B2 dan 4, C1 dan 3, D2 dan 5, atau E3 dan 4. Jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman, 2 dan 5. Sikap cinta tanah air dan bangsa tercermin dalam perilaku membela, menjaga, dan melindungi tanah air. Rasa cinta terhadap tanah air bisa ditunjukkan dalam berbagai hal oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan mengurangi impor agar devisa negara kita tetap stabil dan taat membayar pajak, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara kita. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Perhatikan program-program berikut ini. 1. Program BLT atau bantuan langsung tunai. 2. BPJS Kesehatan.
3. Pengajuan hak paten. 4. Pembentukan Komnas HAM. 5. Program bantuan hukum gratis. Kebijakan pemerintah yang sesuai dengan Pancasila Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah A1, 4, dan 5, B1, 2, dan 4, C1, 2, dan 3, D2, 3, dan 5, atau E3, 4, dan 5. Jawaban yang tepat adalah, ini yang sesuai dengan Pancasila sila kelima ya teman-teman. Yang sesuai dengan sila kelima adalah program bantuan langsung tunai, BPJS Kesehatan, dan pengajuan hak paten atau 1, 2, 3. Jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman. Untuk pembentukan Komnas HAM itu merupakan sila kedua dan program bantuan hukum gratis juga merupakan pengamalan dari sila kedua. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menerima semua sanggahan atas usul yang dilontarkan. 2. Mengangkat tangan untuk meminta waktu berbicara. 3. Menyela pendapat pimpinan yang keliru. 4. Membicarakan calon pemimpin yang dijagokan orang lain. 5. Mengumumkan jadwal kegiatan bakti sosial kepada warga. Berikut ini yang merupakan cerminan sikap saling menghargai terkandung dalam pernyataan nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 2, dan 5, D. 2, 3, dan 4, atau E. 2, 3, dan 5. Jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman, 1, 2, dan 3. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Ikut serta menangkal cybercrime. 2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan wajib militer. 3. Mengikuti pelatihan dasar kepemimpinan organisasi. 4. Mengikuti kegiatan masyarakat di ruang lingkup sekolah. Dan 5. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai kemampuan siswa. Berikut ini yang merupakan cerminan sikap upaya awal bela negara yang dapat dilakukan oleh siswa ditunjukkan oleh pernyataan nomor A1, 2, dan 3, B2, 3, dan 4, C3, 4, dan 5, D1, 4, dan 5, atau E2, 3, dan 5. Ini gampang ya teman-teman, seharusnya kita udah tahu nih kira-kira yang bisa dilakukan oleh siswa ini yang mana aja. Ya, jawaban yang tepat adalah 3, 4, dan 5, yaitu mengikuti pelatihan dasar kepemimpinan organisasi, mengikuti kegiatan masyarakat di ruang lingkup sekolah, dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai kemampuan siswa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Setiap orang berhak untuk memilih tempat tinggal dan meninggalkannya serta kembali. 2. Setiap orang berhak dan merdeka untuk berpikir. 3. Setiap orang berhak melindungi dirinya. 4. Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 5. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya dengan syarat-syarat yang akan diatur dalam undang-undang, maka berikut ini merupakan cerminan sikap yang tidak sesuai dengan isi pasal 28 ditunjukkan oleh pernyataan nomor yang tidak sesuai dengan pasal 28 ya teman-teman. A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, D nomor 4, atau E nomor 5. Jawaban yang tepat adalah D teman-teman, nomor 4. Setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini merupakan isi dari pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 9. Terlahir dari keluarga bangsawan, Raden Suwardi Suryaningrat memilih menanggalkan gelar kebangsawanannya
dengan mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Sebagai seseorang yang terpandang, berkedudukan, dan berasal dari seorang keluarga bangsawan, dalam kesehariannya ia memilih hidup biasa-biasa saja. Ia tak sungkan membeli perabotan bekas dari temannya atau melalui pelelangan. Bagi seorang Ki Hajar Dewantara, hal terpenting dari sebuah benda adalah manfaatnya, bukan umurnya. Jikalau masih berguna, barang bekas tak kalah dari barang baru. Apakah keteladanan sikap yang dapat kita ambil dari seorang Ki Hajar Dewantara? A. Kebermanfaatan dari barang lebih bernilai dari kemewahan. B. Contoh dalam pemanfaatan barang-barang yang masih memiliki nilai. C. Teladan bagi bangsawan agar memanfaatkan kebangsawanannya dengan baik. D. Bangsawan yang tidak peduli dengan gelar kebangsawanannya. E. Kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban yang tepat adalah, ini udah jelas ya teman-teman, jawaban yang tepat adalah E. Kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam soalnya juga udah disebutkan bahwa dia memilih menanggalkan gelar kebangsawannya, kemudian dia mengganti nama, dan dia memilih dalam kehidupan sehari-harinya itu hidup biasa-biasa saja. Bahkan dia nggak sungkan nih hidup biasa-biasa aja dan beli perabotan bekas dari temannya atau ikut lelang. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Tika memberi modal kepada Sandi untuk membuka usaha rumah makan karena tahu Sandi jago masak. 2. Ika memutuskan untuk mengambil kuliah kebidanan setelah berbincang dengan orang tuanya. 3. Reno membeli tas buatan warga di desanya untuk souvenir acara pernikahannya. 4. Siska rajin sekali. Di luar jadwal kuliah, ia mengambil pekerjaan sampingan di apotik dekat rumahnya. 5. Bu Ani rajin menabung untuk biaya kuliah anak-anaknya. Dari pernyataan berikut yang tidak mencerminkan sila kelima dari Pancasila adalah A1, B2, C3, D4, atau E5. Jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman. Ika memutuskan untuk mengambil kuliah kebidanan setelah berbincang dengan orang tuanya. Ini merupakan salah satu cerminan atau pengamalan dari sila keempat. Jadi si Ika ini mengambil keputusan setelah dia melakukan musyawarah atau diskusi dengan kedua orang tuanya. Nah, ini merupakan salah satu pengamalan dari sila keempat. Oke, kita sudah membahas 10 soal dan di sini saya punya 5 soal lagi tapi tidak akan saya bahas di dalam video ini. Soalnya akan saya sertakan di dalam video ini. Silakan teman-teman kerjakan, anggap saja ini sebagai bahan latihan buat teman-teman semua. Buat yang udah ketemu jawabannya, tinggalkan jawaban di kolom komentar, nanti saya akan lihat satu persatu. Semoga dengan video ini dapat membantu teman-teman yang sedang mempersiapkan diri mengikuti tes SKD. Apapun bentuk soal yang akan teman-teman dapatkan, yakin aja bahwa teman-teman akan bisa menjawab dengan sebaik mungkin. Kalau teman-teman udah belajar, dapat FR ataupun enggak, dapat gambaran soal ataupun enggak, teman-teman pasti udah bisa menjawab dengan sebaik mungkin. Pesan saya hanya satu, tetap tenang ketika akan mengikuti ujian, karena ketika teman-teman panik, teman-teman akan kesulitan menjawab apapun pertanyaannya, semudah apapun soalnya, karena ketika panik, semua yang teman-teman udah pelajari itu akan hilang seketika, teman-teman akan bisa blank di lokasi ujian. Jadi persiapkan diri, yakin, jangan toleh kanan toleh kiri, percaya sama diri sendiri, saya yakin teman-teman bisa mengikuti tes dengan baik. Buat yang ada rezekinya tahun ini, semoga teman-teman tetap rendah hati. Yang belum ada rezekinya tahun ini, jangan putus asa, jangan patah semangat, tetap berjuang. Apapun yang sedang kalian perjuangkan, Tuhan selalu punya rencana yang baik buat kita semua. Oke, sampai di sini dulu video pembahasan kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak videonya sampai selesai. Sehat-sehat selalu, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.